Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ini berisi tentang berbagai peristiwa ketika Tuhan Yesus berjumpa atau bersama-sama dengan para muridnya di Danau Galilea. Di situ ada mukjizat yang luar biasa. Di situ juga bagaimana Yesus akan menyatakan kepada Petrus bahwa Petrus dijadikan sebagai penjala manusia, bukan hanya penjala ikan. Pasal yang kelima dari Lukas juga Tuhan memberikan mukjizat tentang kesembuhan orang yang sakit kulit, lalu orang lumpuh dipulihkan, bagaimana Lewi nanti akan memutuskan untuk mengikuti Yesus, dan hal berpuasa. Nah, sebelum kita mempelajari pasal 5 dari Injil Lukas ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang difirmankan Tuhan buat kita semuanya. Haleluya, bagimu Tuhan kami datang menyembah, bagimu Raja. Haleluya, gunung batu ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Gak ada yang mustahil bagi Yesus pembuat mujizat. kami Tak percaya ada yang mustahil. kemenangan pasti terjadi. Oh haleluya Yesus. Ya Rabbashanamo. Ya Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. 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 Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menolong kami dengan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kami semuanya. Ketika kami mempelajari firman-Mu, maka semua rahasia kerajaan surga Kau bukakan buat kami yang rindu untuk tinggal di dalam firman itu. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita siapkan materi belajar kita hari ini saudara dari Lukas pasal yang ke-5 di Perjanjian Baru halaman sekitar 110. Saya akan membacakan kitab Alkitab kita dalam TP yang kedua, ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan kata atau kalimat tidak akan mengurangi artinya. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 10 terlebih dahulu. Pada perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah saudara, pada perikop yang pertama ini diceritakan bagaimana ketika Yesus sedang ada di pantai Danau Genesaret. Nah, Danau Genesaret ini juga disebutkan sebagai Danau Galilea atau juga Danau Kineret. Ya, Danau Galilea, Kineret, ya, Genesaret atau Tiberias itu sama. Jadi satu danau memiliki 4 nama. Nah, Yesus sedang ada di situ lalu melihat Simon bersama dengan saudara-saudaranya, mereka nelayan saudara, sedang menangkap ikan. Lalu Yesus itu minta untuk tinggal di dalam satu perahu, yaitu perahu Simon. Singkat cerita, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka, lalu Tuhan bilang gini, "Ayo bertolak lebih ke dalam lagi." Disitulah Yesus mengatakan, "Tebarkan jala." Simon bilang, "Tuhan, kami sudah menebarkan jala. Berapa kali kami sudah tebar kanan, tebar kiri, tapi nggak pernah mendapatkan." Namun Tuhan bilang, "Tebarkan sekali lagi." Dan apa yang terjadi saudara? Kita lihat tadi bahwa ketika ditebarkan jala itu ditarik oleh Simon dan teman-temannya, jala itu penuh dengan ikan-ikan. Dan mereka memanggil
perahu yang lain. Untuk apa? Berbagi ikan. Karena sekalipun sudah berbagi perahu, tetapi ikan itu sangat banyak. Nah, dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan Simon Petrus. Bukan sebagai penjala ikan, namun menjadi penjala manusia. Penjala manusia. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus itu mengajar banyak orang. Dia berdiri di perahu Simon, lalu banyak pengikutnya ada di perahu-perahu yang lain. Bahkan mungkin ada yang berdiri di tepi pantai. Nah, ketika Yesus mengajar itu, saudara, mereka banyak yang takjub. Wah, ini pengajaran yang berbeda, yang belum pernah kita dengar. Bagaimana kerajaan Allah disampaikan dengan kasih, dengan perhatian, dengan pernyataan-pernyataan ilahi yang dikeluarkan dari mulut Yesus. Mereka takjub. Nah, ketakjuban mereka semakin menjadi-jadi ketika terjadi mujizat. Bagaimana jala Petrus itu penuh dengan ikan. Ini yang terjadi. Dan itu terjadi pada siang hari, saudara. Padahal Simon sudah berpengalaman. Nggak mungkin ada nelayan yang mencari ikan, menjala ikan itu di siang hari. Tapi saudara lihat, Allah dalam diri Yesus Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh alam dan situasi. Sekali Yesus berkata, tebarkan jalamu, maka mereka tebarkan jala, menangkap ikan sejumlah besar. Ikan itu ditangkap. Ini pelajaran buat kita semuanya. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja dan puji, memiliki kuasa di atas segala-galanya. Bahkan alam pun takluk kepadanya. Memang dia Tuhan. Itu. Nah, ketika Simon itu menarik jala, ya, sebenarnya Tuhan itu sedang menguji Simon. Yesus ingin menetapkan pelayanan kepada Simon. Bahwa ketika engkau menarik ikan, menjala ikan, ya itu profesimu. Tetapi kehadiranku di perahumu, aku akan menempatkan engkau menjadi penjala manusia. Yesus sedang menguji ketaatan Simon atas otoritasnya. Dan ini terjadi. Begitu Simon tahu bahwa Yesus itu membuat mujizat yang luar biasa, dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, gak layak tinggal di dalam engkau. Gitu. Ya. So lihat itu. Ketika peristiwa ini terjadi, saudara, Yesus punya kehendak dalam diri Simon. Kehendak. Tinggal Simon punya respon atau tidak. Begitu setelah melihat mujizat itu, wah, Simon ini sadar bahwa di hadapannya ada sosok Allah yang luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya diuji ketaatan untuk menebarkan jala. Tapi Simon juga dipanggil untuk apa? Untuk berbagi berkat bagi orang lain. Sebab gini, saudara. Ya, Simon tahu persis. Salah satu tujuan menjadi nelayan itu menangkap ikan. Dan antar perahu biasanya itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ya, National Geographic ya, itu pelajaran atau tayangan televisi tentang alam, tentang binatang gitu ya. Saya pernah lihat itu nelayan, sesama nelayan, saudara, mencari ikan itu saling berebut tempat, berebut tangkapan, hasilnya gitu bisa dipamer-pamerkan gitu. Nah, Simon punya kesempatan seperti itu juga. Tetapi ketika Yesus ada di hadapannya, saudara, apa yang terjadi? Ketika jala itu ditarik, penuh dengan ikan, Simon memanggil perahu yang lain. Jadi dalam hal ini, Simon bukan hanya mementingkan perutnya sendiri, bukan hanya mementingkan keluarganya, tapi juga mementingkan, memperhatikan orang lain. Disitulah Yesus melihat bagaimana Simon dipersiapkan menjadi gembala atau penjala manusia. Ini, saudara. Konteks yang kita pelajari hari ini adalah Yesus mempersiapkan Simon menjadi penjala manusia. Supaya apa? Supaya berkat yang diterima Simon bukan hanya dinikmati olehnya,
Keselamatan yang diterima oleh Petrus bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya. Kelimpahan-kelimpahan yang diterima oleh Simon Petrus bukan dimasukkan hanya untuk dinikmatinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk keselamatan. Oleh sebab itu, Simon siap untuk menjadi penjala manusia. Karena sebelum dia bertemu dengan Tuhan, pikiran Simon itu penuh perhitungan. Saudara bisa bayangkan, ketika dia sudah mendapatkan ikan demikian banyak, saudara, harusnya fokusnya kepada ikan-ikan itu. Fokusnya kepada tangkapannya, berkatnya. Tapi diceritakan, Simon meninggalkan perahu dan jalannya dan mengikut Yesus. Simon meninggalkan segala sesuatu. Ya jalannya, ya ikannya, ya kapalnya. Untuk berkomitmen mengiring, mengikuti Yesus. Sebab bagi Simon, mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Dan ini menjawab kerinduan Yesus. Dalam hal ini, Simon lebih memilih Yesus dibanding berkat-berkat yang dia terima. Ini pelajaran yang penting buat kita semua. Ya, Tuhan tidak melarang kita minta berkat, saudara. Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya meminta kesuksesan, minta keberhasilan, minta tangkapan berkat yang banyak. Wong buktinya Tuhan memberikan ikan yang banyak. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi Simon dan teman-temannya. Tetapi Tuhan minta kita anak-anaknya lebih mencintai Tuhan dibanding berkatnya. Karena begini, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, berkat-berkatnya pasti ngikut, saudara. Otomatis. Kita mencintai Tuhan Yesus, maka berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, sejahtera, damai, ya, itu akan menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau kita mencari berkat dan hanya mujizatnya saja, belum tentu kita mendapatkan Yesusnya. Dalam hal ini kita belajar, mari kejar sang pemberi berkat. Jangan kejar berkatnya. Kalau kita kejar sang pemberi berkat, maka berkatnya pasti mengikuti kita. Tapi kalau kita mengejar berkatnya, belum tentu sang pemberi berkat itu kita miliki. Oleh sebab itu, utamakan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Artinya, carilah kebenaran, firman Allah dan kebenarannya, ya Yesus sendiri. Kerajaan Allah siapa? Ya Yesus sendiri. Jadi siapa yang mencari Yesus terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, celakanya banyak sekali orang yang mencari yang ditambahkan itu berkatnya dulu. Sementara kebenarannya, kerajaan Allahnya mereka abaikan. Peristiwa ini Simon memilih mencari, mengikut, mengiring Yesus dibanding berkatnya. Ini pelajaran buat kita semua, saudara. Saat memutuskan untuk menjadi murid Yesus, itu berarti kita menyadari dan harus tunduk kepada otoritasnya. Allah sedang menguji sikap hati kita. Apakah kita lebih mencintai Tuhan Yesus atau mencintai berkat-berkatnya? Kita punya bapak-bapak rohani yang luar biasa yang dari Alkitab ini. Bagaimana Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas Gunung Moria. Dia taat. Padahal Ishak itu berkat terbesar yang dinantikan oleh Abraham 25 tahun. Tapi ketika sang pemberi berkat minta berkatnya dipersembahkan kepada dia, maka Abraham taat melakukannya. Dan apakah Abraham kehilangan Ishak? Tidak. Orang yang mengutamakan Tuhan Yesus, orang yang mengutamakan Allah yang benar itu, tidak akan pernah kehilangan berkat. Terbukti, keturunan Abraham tidak ada yang bisa menghitung karena sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Ini pelajaran buat kita semuanya. Luar biasa bukan? Petrus mendapatkan berkat ikan yang banyak, tapi dia lebih memilih Yesus sebagai guru Tuhan yang harus diikuti. Nah, ini pelajaran pertama dari perikop
penjala ikan menjadi penjala manusia. Karena terbukti nanti Petrus betul-betul menjadi gembala, menjadi rasul untuk mewartakan kabar baik. Suatu peristiwa nanti kita akan temukan dalam kisah para rasul bagaimana Petrus ketika sudah diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah itu, dia berkhotbah dalam waktu hanya sekitar 3 menit. Sebentar dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sebelum itu memang lika-liku perjalanan Petrus itu luar biasa, saudara ya. Entar menyangkal, entar percaya, entar bertobat ya, entar kelihatan berangasan gitu. Tetapi karakter Simon ini, karakter nelayan yang kuat keras ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tahukah saudara? Tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, teladani apa yang dilakukan Simon Petrus ini. Pada peristiwa ini, dia memilih Tuhan dibanding berkat-berkatnya. Nah, perikop berikutnya itu tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Ya, lalu ada yang lumpuh, orang lumpuh dipulihkan. Ada juga Lewi pemungut cukai itu mengikut Yesus. Ini peristiwa yang luar biasa. Tapi yang ingin kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita mengambil waktu untuk berpuasa. Hal berpuasa. Kita baca ya saudara, dari ayat 33 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Mereka itu bertanya lagi kepada Yesus. Murid-murid Yohanes itu sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa pada waktu mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia menyampaikan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak ada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak. Dan pada yang tua itu pun tidak akan cocok kain penambal yang dikoyak dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyak kantong itu. Dan anggur itu pun akan terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru harus dituang ke dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, ini maksudnya apa saudara? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu selalu ikut kemanapun Yesus melangkah dan berjalan. Tetapi punya tujuan dan maksud yang tidak baik. Apa tujuannya? Mencari celah supaya Yesus berkata dan berbuat salah, lalu mereka menuduh dia penghujat. Dia orang yang tidak sejalan dengan aliran kita. Punya alasan dan landasan untuk menghukum Yesus. Nah, pada peristiwa ini, orang Farisi tanya, murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu ya pada berpuasa. Mereka pada mengambil puasa. Sementara murid-muridmu, ya, murid-murid Yesus, kok nggak berpuasa? Gitu. Lalu Yesus tahu maksudnya apa pertanyaan itu. Dia jawab, ya mereka sedang bersama dengan aku. Ibaratnya mempelai laki-laki sedang ada bersama dengan sahabat-sahabatnya. Masa sih pada situasi berbahagia mereka berpuasa? Masa sih pada waktu mereka harusnya bersuka cita lalu mereka mengambil puasa? Enggak lah. Nanti kalau aku sudah terpisahkan dari mereka, ini pengertian tentang bagaimana Yesus akan mati, bangkit dan naik ke surga. Nanti kalau mempelai laki-laki itu dipisahkan dari mereka, mereka baru akan berpuasa. Nah, ini sebenarnya sebuah pemahaman tentang bagaimana situasi ketika kita mengambil
berpuasa, mengambil hari-hari berpuasa, itu yang tepat seperti apa? Sebab orang-orang Farisi menuduh para murid Yesus mengabaikan hukum Taurat. Mengenai hal berpuasa, Yesus bahkan dan murid-muridnya mengabaikan hukum Taurat. Sebab bagi orang Farisi, berpuasa adalah kewajiban yang harus dilakukan. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Berpuasa ini bagian dari hukum Taurat. Tetapi Yesus berprinsip bahwa setiap tindakan harus dilakukan pada saatnya, saat yang tepat pada masing-masing keperluan itu. Saat berduka dan menghadapi hal-hal yang genting adalah hal yang saat yang tepat untuk berpuasa. Tapi sebaliknya, ketika hadir dalam perjamuan bersama mempelai, ya itulah saat bersukacita. Sebab sesungguhnya ibadah yang benar itu selalu sesuai dengan konteksnya. Nah, ini kita belajar bagaimana konteks berpuasa pada zaman Yesus yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Farisi, termasuk murid-muridnya. Dalam hal ini, tindakan yang kita lakukan ketika kita berpuasa memiliki konteks dan saatnya yang tepat. Mungkin ada himbauan ya dari sinode kita, dari gereja kita untuk berpuasa. Nah, saat yang tepat kita berpuasa. Saat yang tepat kita mengambil bagian itu. Dengan demikian kita sedang melakukan tugas-tugas kita, ya. Tidak hanya bersukacita saja, tidak hanya bergembira saja, tapi saat-saat kita ambil bagian, misalnya berdoa untuk kesatuan bangsa, berdoa menjelang pemilu, kira-kira seperti itu. Di mana ada ancaman-ancaman disintegrasi, ada ancaman-ancaman kejadian yang ribut atau mengkacaukan gitu. Tepat itu untuk berpuasa. Tapi ketika kita sedang bersukacita, ya, sedang ada di depan perjamuan, menghadiri perjamuan, ya ambillah waktu untuk bersukaria. Dan itu tidak dilarang, saudara. Yesus sendiri yang menyatakan. Jadi jangan salah ya. Kalau ada orang yang berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa. Jangan orang yang sedang berpuasa menganggap yang tidak berpuasa itu tidak alkitabiah, tidak rohani. Belum tentu. Sebab orang yang berpuasa pun belum menjamin dia rohani. Buktinya ahli Taurat, orang Farisi. Nah, untuk menguatkan argumen Yesus ini, saudara, Yesus memakai perumpamaan. Menjelaskan bagaimana puasa yang tepat. Cara-cara yang baru dan yang lama. Yesus memakai dua perumpamaan. Yang pertama, kain yang baru, ya, jangan ditambalkan untuk kain yang lama. Nanti kain yang baru itu kan mengoyak kain yang lama itu. Sehingga apa? Nggak bisa dipakai. Dua-duanya nggak bermanfaat. Yang baru akan nempel di yang lama, tapi mengoyak yang lama, sehingga apa? Tidak bisa dipakai. Artinya dua-duanya nggak berfungsi. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, anggur yang baru jangan disimpan di kirbat yang tua. Kirbat itu tempat anggur, tempat minuman anggur gitu, terbuat dari kulit binatang. Nah, ini usianya bisa tua. Kalau udah tua itu kadang rapuh, retak gitu, saudara. Dan itu tidak bisa menampung air. Sementara anggur itu kan bukan air biasa, ya. Ada fermentasinya, mudah untuk mengoyak. Jadi kalau ada anggur yang baru, jangan ditaruh di kirbat yang tua. Baju yang baru jangan ditambalkan ke baju yang tua. Artinya apa yang aku sampaikan, kata Yesus, ini tentang pengajaran yang baru. Sebab manusia pada zaman itu, ya, orang Israel khususnya, harus mengikuti hukum Taurat. Ya, hukum Taurat harus dilakukan. Tetapi ya, Taurat itu bukan untuk mengekang berkat Allah yang sedang diterima oleh anak-anaknya. Artinya, manusia bukan untuk hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat untuk manusia.
manusia tidak menjadi budak hukum Taurat. Tetapi Taurat itu mengatur jalannya manusia. Sehingga apa? Ketika Yesus datang, dia tidak menghapus hukum Taurat tapi melengkapinya, menyempurnakannya. Jadi yang menyempurnakan ini memiliki apa? Pengajaran yang baru, institusi yang baru, cara-cara yang baru. Berpuasa kamu lakukan, yes, itu hukum Taurat. Tapi murid-muridku itu sekarang sedang bersuka cita. Aku izinkan mereka menikmati sukacitanya. Sebab nanti ada waktu yang akan berpuasa. Artinya murid-muridku mengikuti aku dan tidak melanggar hukum Taurat. Cerdasnya luar biasa Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa itu. Nah, makna rohani apa yang dapat kita pelajari? Tuhan Yesus sedang mengajar kita. Ibadah yang sejati dalam iman yang baru di dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa dicampurkan dengan cara-cara yang lama yang tidak tepat lagi. Orang Kristen dipanggil untuk menjalani kehidupan imannya. Meninggalkan pola-pola hidup yang lama. Pola-pola hidup yang lama itu, ya, kalau itu dilambangkan sebagai hukum Taurat, orang takut melanggar hukum Taurat karena takut dihukum. Camkan baik-baik, saudara. Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu melakukan hukum Taurat karena takut dihukum. Tetapi Taurat itu sebenarnya dimaksudkan untuk memagari manusia supaya tidak berbuat dosa. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia menyatakan, akulah jalan, kebenaran, hidup. Siapa yang tinggal di dalam aku mendapatkan kehidupan kekal. Nah, karena kamu sudah dapat kehidupan kekal, maka kamu akan taat setia kepadaku. Gitu. Artinya beribadah, berdoa, menyembah Tuhan bukan takut dihukum. Tapi karena kita mencintai dia, mengasihi dia, menghormati Tuhan, maka kita memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Beribadah, membawa korban persembahan pada perjanjian baru ini bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati. Beda kan, saudara? Beribadah supaya diberkati, berpuasa supaya diberkati. Itu berbeda kalau kita berpuasa karena kita sudah mendapatkan anugerah Allah. Kita membawa korban persembahan bukan supaya diberkati, tapi sudah diberkati. Dengan demikian, hukum yang baru ini, loving God, loving people ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, kita disebut sebagai orang-orang yang taat setia kepada Tuhan dengan cara-cara kehidupan anak-anak perjanjian baru. Dan itulah Lukas pasal yang kelima. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dua hal kami pelajari. Bagaimana kami diajarkan Tuhan lewat peristiwa di Danau Galilea, Danau Tiberias. Ketika Yesus memanggil Petrus bukan sebagai penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Supaya Petrus berbagi, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyelamatkan banyak orang lewat pelayanan-pelayanannya. Demikian pula kami ya Tuhan, kami yang diselamatkan, kami yang diberkati, supaya kami berbagi kepada orang lain. Supaya kami dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Banyak jiwa akan dimenangkan lewat kehidupan kami. Hal yang kedua, berpuasa. Bagaimana kami melakukan tugas-tugas agama kami. Melakukan ibadah-ibadah kami. Bukan supaya diselamatkan. Supaya tidak dihukum. Tapi kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar pelajaran ini semakin hari semakin kami mengerti. Dan kami mengerti hatinya Tuhan. Lewat kehidupan hari lepas hari. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.